Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, admin kali ini akan melanjutkan alur cerita manhwa tentang seorang pemuda yang ingin membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah mengkhianati gurunya. Nah, bagi teman-teman yang masih berpuasa, silahkan ngabuburitnya sambil menonton video yang admin buat. Bagi teman-teman yang belum mengetahui cerita awalnya, silahkan klik link yang sudah admin siapkan di deskripsi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Check it out. Di awal cerita, Gangrong menuju wilayah Nesenyang. Ia bertujuan ke sana untuk memastikan apakah ketua Nesenyang adalah orang yang ia cari atau bukan. Untuk menuju ke sana butuh beberapa hari untuk sampai di sana. Pada saat malam hari tiba, ia hanya tidur di bawah bebatuan atau di bawah pohon. Dan di pagi hari, ia melanjutkan perjalanannya. Ia juga terkadang menumpang kepada orang-orang yang membawa barang-barangnya. Kemudian, satu hujan lebat, ia hanya mencari tempat untuk berteduh sambil beristirahat. Saat hujannya reda, ia melanjutkan perjalanannya kembali. Tiba-tiba saja di perjalanannya tersebut, tiba-tiba saja sepatunya rusak. Ia kemudian menggantinya dengan yang baru. Sepatu yang ia pakai sekarang adalah sepatu yang ketiga. Saat Gangrong sedang beristirahat, tidak jauh dari tempatnya, seorang penjual obat sedang mengadakan sayembara. Sayembara tersebut adalah memberikan orang-orang imbalan bagi yang dapat mematahkan papan kayu cemara. Penjual obat tersebut adalah Wang Wugi. Ada lagi yang mau mencoba untuk mematahkan papan kayu cemara ini? Seperti yang kukatakan, patahkan kayu ini dan aku akan memberikan kalian 10 koin. Para orang tua yang melihat yang muda-muda tidak dapat mematahkannya, ia berkata, "Tidak, aku tidak mau. Bagaimana mungkin ada yang bisa mematahkan papan setebal itu? Aku akan mencobanya jika aku 10 tahun lebih muda." Saat Wang Wugi melihat tak ada yang ingin mencobanya lagi, ia berkata, "Kurasa sudah tak ada lagi orang yang mau mencobanya." Kalau begitu, ia kemudian memanggil seorang anak. "Seol, anak ini berasal dari desa Muya. Tempat itu sudah hancur sekarang. Saat pertama kali aku menemukannya, ia mengalami gizi buruk hingga sulit berjalan. Tapi setelah ia mulai meminum pil persembahan ini sebanyak 3 kali sehari, ia menjadi sangat kuat, hingga bisa memburu seekor beruang." Orang-orang yang mendengarnya, ia tak percaya. "Oh, yang benar saja. Lupakan soal beruang. Anak rempeng itu bahkan tak mungkin bisa menangkap seekor cacing tanah." Wang Wugi yang mendengarnya, ia berkata, "Untuk kalian yang meragukannya, akan kudemonstrasikan bagaimana ia akan mematahkan papan kayu cemara ini. Seol, ayo lakukan." Saat Seol memukul papan tersebut, tiba-tiba saja, krak, papan tersebut langsung patah. Orang-orang yang melihatnya langsung terkejut. Wah, Wang Wugi membuang papan tersebut. Oke, sekali lagi. Seol kemudian memukul papan tersebut. Tiba-tiba saja, krak, papan tersebut patah lagi. Orang-orang yang melihatnya semakin terkejut. Wah, luar biasa. Bahkan ia tidak terlihat memukulnya dengan keras. Wang Wugi kembali berkata, "Sekarang untuk yang terakhir kali." Wang Wugi, ia mengadakan sayembara sambil memperhatikan Gangrong. Saat ia melihat Gangrong tidak memperhatikannya, tiba-tiba saja ia tidak fokus pada pertunjukan tersebut. Seketika saja saat Seol memukulnya, krak, papan tersebut justru patah ke arah sebaliknya. Seketika saja orang yang melihatnya langsung kebingungan. Seol langsung membisikkan Wang Wugi, "Ke arah sebaliknya, Paman." Wang Wugi pun membalikan arah papan yang patah tersebut. Orang-orang yang melihatnya merasa kecewa. "Hei, apa-apaan itu? Aku melihatnya. Anak itu tidak mematahkannya, tapi pria itu yang melakukannya dengan cengkeramannya." Wang Wugi yang merasa panik, ia berkata, "Itu tidak masuk akal bukan? Mungkin sulit untuk mempercayainya. Tapi yang baru saja kalian saksikan adalah teknik untuk mematahkan sesuatu. Saat kalian meminum pil persembahan ini 3 hari sekali atau lebih dari itu." Orang-orang yang mendengarkannya, ia hanya menggawaikannya. "Ya, baiklah. Aku hampir tertipu dan akan membelinya. Ayo kita pergi. Aku tak tahu kenapa pedagang obat keliling selalu melakukan penipuan." Seol berkata kepada pamannya, "Apa itu tadi di akhir? Padahal kita hampir berhasil meyakinkan mereka." Tiba-tiba saja seorang pemuda mendekat kepada Wang Wugi. "Kau mau beli pil persembahannya? Apa kau punya uang?" Orang tersebut berkata, "Bukan. Aku melihatnya tadi, dan bukan begitu caranya kau berbisnis. Akan lebih baik jika kau bilang kalau efek dari pil itu akan memberikan cengkeraman yang kuat sepertimu."
Seol yang mendengarnya, ia langsung merasa kesal dan melempar orang tersebut. Wang Wugi langsung menasihati Seol. Kita tidak akan berhasil berbisnis di desa ini. Berhenti membuang-buang tenagamu dan mulailah beres-beres. Kemudian, pesanan yang Gangrung tunggu telah datang. Saat ia mengambil pesanannya, ia pun melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba saja saat di perjalanan, Gangrung melihat orang yang telah dirampok. Tolong jangan lukai kami. Akan kuberikan apapun selain ini. Kalau kalian mengambil semua ini, keluargaku yang tak sabar menunggu kami pulang akan mati kelaparan. Para perampok tersebut berkata, hahaha, ya ampun. Kita sudah datang sejauh ini, dan yang kita dapatkan hanyalah seorang pecundang seperti ini. Hahaha, kita tidak beruntung. Biarkan saja mereka pergi. Wang Wugi yang mendengarnya, ia merasa gembira. Benarkah? Terima kasih banyak. Seketika saja perampok tersebut berkata, kami akan membawamu ke neraka. Tentu saja. Saat perampok tersebut ingin menyerang Wang Wugi, tiba-tiba saja, orang tersebut langsung terjatuh. Perampok lainnya melihatnya, ia berkata, siapa itu tadi? Hai kau bajingan gila, apa kau tahu kau sedang berurusan dengan siapa? Seketika saja, Gangrung langsung menghabisi perampok tersebut dengan sekejap. Wang Wugi yang telah diselamatkan, ia berkata, oh tunggu tuan, kau baru saja menyelamatkan nyawa kami tuan. Aku tak tahu bagaimana cara untuk membalasmu. Kumohon, rumah kami tak terlalu jauh dari sini. Paling tidak, aku ingin memberi makanan. Tolong jangan menolak. Gangrung mendengarnya, ia berkata, tidak perlu. Ada sesuatu tempat yang harus kudatangi. Sungguh, yang tadi itu tak usah dipikirkan. Wang Wugi kemudian menanyakan tempat yang akan didatangi Gangrung. Nama tempatnya adalah Neosenyang. Tapi aku belum pernah ke sana. Dan tak mudah mencari jalan menuju ke sana hanya dengan bergantung pada peta. Wang Wugi yang mendengarnya, ia tiba-tiba saja langsung memegang lengan Gangrung. Hahaha, luar biasa. Rumahku tepat berada di jalan yang menuju ke arah Neosenyang. Karena masih harus jalan dari sana, tolong menginaplah satu malam di rumah kami. Gangrung yang mendengarnya, ia berkata, kau tahu Neosenyang? Tentu saja, kalau kau mau, aku bahkan bisa mengantarmu ke sana tuan. Kau menyelamatkan hidup kami. Akan kulakukan apapun untukmu tuan. Gangrung yang mendengarnya, ia pun bersedia menuju ke rumah Wang Wugi. Saat ia sampai, ia melihat beberapa anak kecil telah menunggu kedatangan Wang Wugi. Anak-anak tersebut pun langsung berlari menuju ke Wang Wugi. Saat malam hari tiba dan anak-anak telah tidur, Wang Wugi berkata, anak-anak ini sangat ribut tadi. Gangrung membantu Wang Wugi mengangkat anak-anak tersebut ke tempat tidurnya masing-masing. Lalu Wang Wugi berkata, aku bersikeras mengundangmu ke rumahku, tapi hanya bisa menyuguhimu makanan yang tidak mewah dan tempat lusuh untuk tidur. Aku harus bilang kalau aku sedikit merasa malu. Hahaha. Mendengar perkataan itu, Gangrung berkata, tolong jangan merasa seperti itu. Makanannya enak. Selain itu, ini bukanlah tempat yang buruk untuk tidur. Wang Wugi mengeluarkan sesuatu untuk Gangrung. Aku tak tahu kalau ini bisa memperbaikinya. Tapi aku ingin menawarimu minum untuk meminta maaf karena telah menjadi tuan rumah yang miskin. Bagaimana tuan? Ini disebut dengan wine pemabuk. Akan terjadi 7 perubahan rasa dari mulai wine ini menyentuh bibirmu hingga kau menelannya. Aku membelinya saat melewati daerah Guiju. Gangrung pun menerima minuman tersebut. Aku baru sadar kalau aku masih belum tahu namamu tuan. Aku seorang pedagang keliling, dan namaku adalah Wang Wugi. Kalau kau tak keberatan, boleh aku tahu namamu? Gangrung langsung memperkenalkan dirinya. Namaku Gangrung. Wang Wugi yang mendengarnya, ia berkata, baiklah kalau begitu. Aku berterima kasih pada surga karena mempertemukanku denganmu Master Gang. Gangrung pun dan Wang Wugi meminum minuman tersebut. Seperti yang sudah kau duga, anak-anak itu tidak memiliki ikatan darah denganku. Aku bertemu dengan mereka di sana-sini selama pengembaranku. Salah satu dari mereka bertahan hidup dengan mengemis. Berpindah dari satu desa ke desa lainnya, bahkan tidak mengetahui nama atau umurnya sendiri. Yang lainnya, seorang bayi yang menyusu pada ibunya yang sudah meninggal, di sebuah desa yang sudah binasa oleh wabah. Ada juga anak yang dijual ke rombongan akrobat untuk ditukar dengan segenggam beras dan menyuapi keluarganya yang kelaparan. Aku menemukannya saat ia melarikan diri setelah disiksa. Dan aku membawanya ke rumah ini setelah membayar hutangnya. Gangrung yang mendengarnya, ia langsung tersenyum. Kau tersenyum? Kau pasti merasa ini terlalu bodoh untuk dipercaya. Tapi aku bersumpah kalau itu semua benar.
Gangru yang mendengarnya berkata, "Bukan, aku bukan tersenyum karena itu. Aku tersenyum karena di desa lamaku ada beberapa orang yang seperti dirimu. Aku mengingat mereka dan anak-anak itu. Jadi aku tersenyum. Hal yang kulakukan itu patut untuk dipuji. Itu bukan hidup yang akan bisa kutiru." Wang Wugi yang mendengarnya berkata, "Ya ampun, tanpa sadar aku jadi memuji-muji diriku sendiri. Tapi hidupku dulu tak seperti ini. Kalau mau jujur, kehidupan masa kecilku sama sekali tak berbeda dengan anak-anak itu. Mungkin itulah kenapa aku tak bisa mengabaikan mereka. Tapi cara aku bertumbuh besar sangat berbeda dengan mereka. Dulu, aku adalah seorang anak pembuat masalah yang tak diinginkan oleh siapapun. Apa yang membuatku bertahan saat itu adalah rasa takut kalau seseorang mungkin akan membunuhku setiap waktu. Aku harus menggunakan segala yang kubutuhkan untuk bisa bertahan hidup. Dan untuk bertahan hidup, aku harus jadi lebih kuat. Mencuri, merampok, menculik, memperkosa, bahkan membunuh adalah perbuatan jahat yang tak seorang manusia pun akan melakukannya. Tapi mereka adalah bagian dari rutinitasku sehari-hari dulu. Singkatnya, waktu itu aku lebih seperti iblis gila dibanding seorang manusia. Lalu, kalau aku tak bertemu dengan dia, mungkin aku masih seperti itu." Gangru yang mendengarnya, ia menjadi penasaran. "Dia? Ah, maaf. Ia adalah orang yang menyelamatkan jiwaku. Seorang yang mengajariku kalau sampah sepertiku pun bisa merubah hidup. Aku mengenalnya sudah sangat lama." Wang Wugi kemudian bertanya kepada Gangru, "Ngomong-ngomong, baru-baru ini aku mendengar rumor kalau seseorang yang berhubungan dengan masa lalunya sedang menuju kemari untuk mencarinya. Kalau boleh aku bertanya, aku ingin tahu kenapa kau ingin pergi ke Nasenyan Tuan?" Gangru yang mendengarnya ia berkata, "Aku pergi ke sana untuk mengkonfirmasi apakah Ketua Nasenyang adalah orang yang kucari." "Lalu, apa yang akan kau lakukan kalau ia memang orang yang kau cari?" Gangru hanya terdiam dengan wajah serius. Wang Wugi kemudian berkata, "Wah, ya ampun. Sepertinya aku terlalu banyak membongkar rahasiaku. Sejak kapan kau mulai mencurigai apa yang ingin kulakukan?" Gangru kemudian memperlihatkan lengannya. "Untuk orang sekuat dirimu, memohon pada perampas untuk menyelamatkan hidupmu. Akan aneh jika aku tidak merasa curiga." Wang Wugi yang mendengarnya ia hanya tertawa. "Aku mengerti, itu salahku. Saat ku dengar soal Nasenyang, aku refleks merasa tegang." Gangru yang mendengarnya ia berkata, "Tetap saja, aku tidak terlalu berpikir kalau kau adalah pria mencurigakan. Aku tak menyadari kalau kau ingin membunuhku hingga aku meminum wine beracun ini." "Ah, begitu ya. Dari sudut pandangku, aku tak pernah menyangka kalau racunnya tak akan bekerja padamu. Jumlah racun yang melapisi gelas itu cukup untuk membunuh seekor beruang." Gangru yang mendengarnya hanya tersenyum. "Pelatihan yang kulalui untuk menguasai seni racun, di dalamnya memiliki teknik untuk menguatkan kekebalanku terhadap racun. Kau tahu?" Wang Wugi yang mendengarnya, ia hanya terkejut. "Menakutkan sekali. Itu memberiku lebih banyak alasan untuk menghalaumu sampai ke Nasenyang." Gangru berkata, "Bukan kau yang menentukan itu." Seketika saja Gangru dan Wang Wugi langsung menuju ke dalam hutan. "Aku lebih memilih untuk tidak bertarung kalau aku bisa. Tapi kalau begitu, aku tak akan bisa melewatimu, bukan?" Seketika saja, Wang Wugi langsung memukul Gangru. Gangru dengan cepat langsung menghindar. Akibat dari pukulan Wang Wugi, bebatuan yang ada di belakang Gangru tiba-tiba saja hancur. Kemudian, kita akan membahas masa lalu Wang Wugi terlebih dahulu. Wang Wugi diberikan perintah untuk membunuh seseorang. Seseorang tersebut berada di atas tebing. 1.000 uang emas. Ini mengejutkan. Apa ada orang di Jambangan yang berharga semahal ini? Orang tersebut berkata, "Hanya klien yang bisa memutuskan. Saya hanyalah seorang pembawa pesan. Apa kau menerima pekerjaan ini?" Wang Wugi kemudian menyetujui pekerjaan tersebut. Saat ia masih memanjat tebing, tiba-tiba saja batu yang ia pegang tiba-tiba terlepas. Seketika saja, Wang Wugi langsung terjatuh. Apa aku akan mati? Tiba-tiba saja, seseorang muncul dan menyelamatkan Wang Wugi. Seseorang tersebut adalah target yang Wang Wugi ingin bunuh. Saat Wang Wugi telah diobati, dia tiba-tiba saja langsung terbangun. Semua badannya masih merasakan sakit, terutama di bagian lengan dan kakinya. Orang tersebut muncul dan berkata, "Kau sudah bangun? Untunglah kau masih muda. Ini ada baju
dan beberapa barang milikmu. Baju yang kau pakai sebelumnya menempel di lukamu, jadi aku terpaksa merobeknya. Wang Wugi yang melihatnya masih merasa kebingungan. Tunggu. Kalau kau melihat barang-barangku, berarti kau tahu kenapa aku di sini. Orang tersebut berkata, ya, aku tahu. Tapi, bahkan binatang bodoh pun berterima kasih saat nyawanya diselamatkan. Jadi jika kau adalah seorang manusia, maka kau tahu sendiri. Orang tersebut selalu membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat orang tersebut membantu yang lain membangun jembatan, Wang Wugi selalu memperhatikannya dari kejauhan. Orang tersebut pun sering mengobati apabila ada orang yang sakit. Saat Wang Wugi benar-benar pulih, ia tiba-tiba saja ingin menyerang orang yang menyelamatkannya tadi. Seketika saja ia dihempaskan oleh orang tersebut. Jadi, kau lebih memilih untuk menjadi lebih rendah dari binatang. Wang Wugi berkata, memilih? Inilah cara aku hidup. Beginilah aku hidup hingga saat ini. Dan beginilah aku akan hidup sampai nanti. Lebih baik aku mati daripada hidup dengan rasa malu karena memohon pada targetku untuk membiarkanku hidup. Aku tidak butuh belas kasihan. Bunuh saja aku. Orang tersebut kemudian berkata, apa hidup adalah sesuatu yang sangat sepele hingga seseorang bisa memberi atau menerimanya hanya dengan memohon. Semua manusia pernah membuat dan melakukan kesalahan. Aku tak tahu hidup seperti apa yang kau jalani hingga saat ini. Tapi, yang penting bukanlah bagaimana kau hidup selama ini, tapi bagaimana kau akan hidup setelah ini. Jika kau ingin membuang hidupmu, kenapa tidak hidup saja sedikit lebih lama, hingga kau mengerti arti dari kata-kataku tadi. Kemudian, kita kembali ke masa sekarang. Wang Wugi yang mengingat masa lalunya, ia berteriak sambil menyerang Gangrong. Belum, aku masih belum mengerti sepenuhnya apa maksud dari kata-kata itu. Dan kau ingin menghukumnya karena sesuatu yang ia lakukan di masa lalu. Wang Wugi terus-menerus menyerang Gangrong, dan Gangrong hanya menahannya. Saat Wang Wugi memukul Gangrong, Gangrong yang hanya menahan dengan lengannya, ia terlempar ke belakang. Seketika saja, Wang Wugi menyerangnya kembali. Dan dengan cepat, Gangrong langsung melompat ke atas. Gangrong yang masih berada di atas, tiba-tiba saja, Wang Wugi menyerangnya kembali. Wuss! Serangan tersebut menghancurkan batuan yang ada depannya. Sialan kau. Wang Wugi menyerang Gangrong terus-menerus. Akan tetapi ia tidak dapat mengenainya. Sampai kapan kau akan terus menghindar? Saat Wang Wugi menyerangnya kembali, Gangrong menangkisnya dan menangkap tangan Wang Wugi. Ia kemudian menghempasnya ke belakang. Wuss! Wang Wugi langsung terhempas ke pepohonan. Gangrong kemudian menyerang kembali Wang Wugi. Wuss! Seketika saja, pepohonan yang ada di belakang Wang Wugi langsung hancur. Seorang Gosu dari seni tinju Ki luar, kekuatanmu memang menakjubkan. Tapi itu tidak cukup untuk mengalahkanku. Orang yang kucari mungkin bukan ketua Sun Yang. Tapi jika itu benar, ia bukan seseorang yang layak diperjuangkan. Jadi, ayo kita hentikan saja pertarungan yang tidak ada gunanya ini. Wang Wugi yang mendengarnya, ia hanya tersenyum. Lucu sekali. Apa dasar ucapanmu dalam menentukan ia pantas diperjuangkan atau tidak? Aku tak tahu masa lalunya. Aku tak tahu pria macam apa dia dulu, atau dosa mengerikan apa yang telah ia lakukan. Tapi sekarang, di sekelilingnya ada banyak orang yang tak terhitung jumlahnya, yang hidup memiliki harapan karena ia menyelamatkan dan menghibur mereka setelah mereka dijauhi atau dibuang. Kenapa masa lalu orang seperti itu harus dipermasalahkan? Mendengar perkataan itu, Gangrong berkata, mau bagaimana lagi? Kita berbeda pandangan soal ini. Tapi anak-anak yang bersamamu, kau terdengar seolah telah siap menyerahkan hidupmu di sini. Pikirkan apa yang akan terjadi pada anak-anak itu tanpa dirimu. Wang Wugi kembali tersenyum. Itu tak perlu dikhawatirkan. Toh, kalau aku tidak membawa mereka bersamaku, mereka pasti sudah mati sekarang. Mereka merasa senang karena mereka bisa hidup lebih lama berkat aku. Meskipun mereka mati sekarang, mereka tak akan memiliki banyak penyesalan. Mendengar perkataan itu, Gangrong menjadi kesal. Apa kau serius? Wang Wugi kembali ingin menyerang Gangrong. Lupakan mereka, khawatirkan saja dirimu sendiri. Saat Gangrong menghindar, ia memukul kepalanya dan menarik lehernya dan menghempasnya ke depan. Apa itu yang benar-benar kau pikirkan? Karena mereka pasti sudah mati jika kau tak memungut mereka.
maka mereka tak akan menyesal jika mati sekarang. Lalu, kenapa dari awal kau membawa mereka ke tempatmu? Apa hidup mereka hanya untuk menghiburmu saat kau bermain-main dengan penebusan dosamu? Saat Gangrung dan Wangugi masih bertarung, tiba-tiba saja rumah Wangugi terbakar. Orang yang membakarnya adalah perampok yang telah dikalahkan Gangrung. Saat Gangrung lengah, tiba-tiba saja Wubuk mengambil pasir dan melemparkan ke mata Gangrung. Ia kemudian memukul kembali Gangrung dan membuatnya terlempar ke belakang. Tunggu, ini bukan saatnya bertarung. Hentikan. Rumahmu terbakar. Pasti penjahat kemarin mengincar anak-anak di tempatmu. Wangugi tak memperdulikan perkataan Gangrung dan menyerangnya lagi. Bukankah sudah kubilang tak perlu khawatir anak-anak itu mati atau tidak? Gangrung yang terus mundur, tiba-tiba saja ia menghantam batu. Seketika saja, Wangugi langsung menendang perut Gangrung. Akibat dari tendangannya tersebut, bebatuan yang ada di belakang Gangrung langsung hancur dan Gangrung langsung mengeluarkan darah. Part ke-14 selesai. Sekian dan terima kasih.